Jumpa lagi di Nonton Film bareng Brun. Apa kabar sahabat semua penonton setia channel ini dimanapun kalian berada? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan banyak rezekinya. Di episode kali ini sebuah film spesial untuk menemani aktivitas kalian yang berjudul Awake. Film ini rilis tahun 2007 bercerita tentang perjalanan hidup seorang pria penderita penyakit jantung yang menemukan rahasia mengerikan dalam kehidupannya. Gimana keseruan ceritanya? Mari kita mulai. Setiap tahun lebih dari 21 juta jiwa menjalani pembiusan. Kebanyakan dari mereka tertidur dengan damai dan mereka tidak mengingat apapun. Namun 30.000 dari pasien ini tidaklah beruntung. Mereka menyadari bahwa dirinya tidak dapat tertidur damai dan terperangkap dalam fenomena yang dikenal anesthesia awareness. Para penderita ini sepenuhnya lumpuh, mereka tidak dapat berteriak untuk meminta tolong, tapi mereka sadar. Di sebuah rumah sakit, seorang dokter bedah bernama Jack melepas salah satu foto yang terpampang di ruang kerjanya. Beberapa waktu sebelumnya, Jack melakukan sebuah operasi transplantasi jantung dan gagal. Selama ini, Jack sudah beberapa kali kehilangan pasien di meja operasinya. Namun, kali ini perasaannya berbeda karena pasien yang gagal melakukan operasi tersebut adalah sahabatnya sendiri yang bernama Clay. Jack kehilangan Clay di jam 6.32 pagi setelah gagal melakukan operasi. Penyesalan terlihat di wajah Jack. Dia membayangkan apa yang Clay pikirkan terakhir kalinya dan apa yang akan Clay pikirkan jika dia bangun lagi. Lalu scene mundur beberapa waktu sebelumnya, Clay memiliki seorang kekasih bernama Sam. How are you doing? I'm just thinking. What about your thing to me all morning? Picturing someone's No. on. You see my pager? Mereka bersiap untuk melakukan aktivitas seperti biasa. Terlihat Sam mendapat banyak surat di lokernya, namun belum diketahui apa isi semua surat tersebut. Dia hanya memasukkannya ke dalam tas dan pergi untuk melakukan aktivitasnya sehari-hari. Sam mengantar Clay pulang dan di momen ini Sam meminta kejelasan untuk hubungan mereka, sob. Diketahui bahwa Clay dan Sam sudah menjalin hubungan hampir setahun. Namun sampai detik ini Clay belum memberitahukan ke ibunya. Sebagai seorang perempuan, Sam meminta kejelasan untuk hal tersebut. Dan Sam ingin orang tua Clay tahu kalau Sam adalah kekasihnya, sehingga mereka bisa melanjutkan hubungan mereka ke tahap berikutnya. Clay meminta maaf untuk hal ini dan Clay berjanji akan segera memberitahu ibunya. Ibu Clay bernama Lilith. Diketahui bahwa keluarga Clay bukanlah keluarga sembarangan, sob. Lilith adalah istri dari seorang pengusaha kaya raya di Wall Street pemilik Beresford Capital. Namun suaminya meninggal saat Clay masih kecil dan semua warisannya jatuh ke tangan Lilith. Saat ini Clay lah yang menjadi satu-satunya ahli waris semua kekayaan keluarga Beresford. Clay juga merupakan pembisnis muda yang sangat handal. Dia mewarisi keahlian ayahnya dan bisa mengelola Beresford Capital dengan sangat baik. Sekali dalam seminggu, Clay bertemu dengan seorang dokter sekaligus sahabatnya sendiri, yaitu Jack. Jack selalu mengajak Clay memancing sebelum melakukan pertemuan di rumah sakit. Dia melakukan hal ini agar pikiran Clay tetap tenang. Clay curhat bahwa dirinya memiliki seorang kekasih dan sudah cukup lama bersama. Clay juga berencana untuk menikahinya. Namun Clay masih ragu-ragu untuk memberitahukan hal ini ke ibunya, karena dia pasti tidak akan suka perempuan pilihannya. Di rumah sakit, Jack membawa Clay ke ruang operasi. Jack meminta Clay untuk merasakan atmosfer di ruangan ini. Jack juga menegaskan bahwa Clay harus segera membuat pilihan, karena waktu terus berjalan. Ternyata Clay mengidap penyakit jantung yang cukup serius, sob. Jantungnya lemah dan hidupnya tidak akan bertahan lama jika tidak dilakukan penanganan. Jack memberitahu bahwa satu-satunya cara adalah operasi transplantasi jantung. Jika itu berhasil, maka Clay akan memiliki waktu hidup hingga 10 tahun ke depan. Namun jika Clay tidak melakukannya, Clay hanya memiliki waktu yang singkat. Lalu seorang dokter bernama Putnam menghampiri Jack dan mengatakan ada pasien yang harus segera dioperasi. Setelah keluar rumah sakit, Sam menelpon Clay dan mengajaknya untuk bertemu siang ini. Terlihat Sam sudah menunggunya di depan rumah sakit.
Namun Clay tidak menghampirinya dan meminta maaf karena ada mobil ibunya terparkir di depan rumah sakit. Hal ini membuat Sam sedikit tersinggung dan merasa tidak nyaman sob dengan hubungan yang terus sembunyi-sembunyi seperti ini. Lilith membawa seorang teman lama yaitu Dr. John. Lilith berencana untuk menyerahkan pengobatan Clay ke John karena John memiliki track record yang baik menjadi dokter bedah. Bahkan John pernah mengoperasi presiden dan berhasil menyelamatkan nyawanya. Namun Clay tidak mau sob. Clay mengatakan dirinya sudah memiliki dokter dan dia juga adalah teman Clay. Lilith menegaskan dirinya ingin operasi yang akan dijalankan Clay dilakukan oleh dokter terbaik dan Johnlah dokter tersebut. Malam harinya diadakan sebuah pesta di perusahaan Beresford. Banyak orang penting datang ke acara tersebut. Clay adalah anak jenius dari Wall Street dan prestasinya di dunia finansial terkenal sampai ke luar negeri. Banyak orang luar negeri datang untuk menjalin kerjasama bisnis dengan perusahaan ini. Seorang pria Jepang mengatakan bahwa dirinya mengetahui kondisi kesehatan Clay. Dia bertanya apakah Clay siap untuk menjalin kerjasama dengan kondisi Clay seperti ini. Clay mengatakan bahwa jantungnya memang lemah, namun otaknya berjalan 100% dan kondisi tubuhnya tidak akan menghentikannya untuk terus maju dalam berbisnis. Clay menceritakan hal ini ke ibunya dan ibunya sangat bangga dengan apa yang Clay lakukan. Di momen ini, Clay mencoba memberitahu ibunya tentang Sam. Namun Clay masih ragu-ragu untuk mengatakannya. Clay sudah membeli sepasang cincin kawin dan Clay berencana untuk melamar Sam dalam waktu dekat ini. Beberapa waktu kemudian, Lilith bertanya apakah Clay masih ingat dengan ayahnya. Clay mengatakan hanya mengingat sedikit karena sudah lama berlalu. Yang Clay ingat, ayahnya meninggal saat Natal tiba. Dia memakai baju Santa dan terjatuh dari tangga. Lalu tiba-tiba Sam datang ke rumah, ternyata Sam adalah salah satu asisten Lilith sob. Dan selama ini Lilith sangat mempercayai Sam karena pekerjaan yang Sam lakukan untuknya sangat memuaskan. Namun selama ini juga Lilith tidak tahu kalau anaknya berhubungan dengan Sam secara diam-diam. Setelah dari rumah Lilith, Clay mencoba mengejar Sam. Namun di sini Sam sudah tidak mood lagi sob. Dia bilang dirinya capek dan ingin segera pulang. Sam juga marah ke Clay, dia mengatakan bahwa kita sudah bertunangan selama 6 bulan. Dan selama ini tidak ada yang tahu Sam berkencan dengan siapa. Sam hanya ingin diakui dan Sam ingin orang lain tahu kalau Sam sudah memiliki kekasih. Karena Sam tidak bisa bertahan lebih lama lagi dengan hubungan seperti ini. Lalu Clay mengajak Sam untuk masuk ke rumah. Malam ini Clay akan memberitahukan semuanya ke ibunya. Lilith sangat marah mendengar pengakuan anaknya. Ternyata selama ini Sam bekerja untuknya dan menjalin hubungan asmara secara diam-diam dengan anaknya. Clay mengatakan dirinya tidak bisa hidup di rumah ini selamanya. Clay berhak memiliki kehidupan sendiri dan menentukan jodohnya sendiri. Lilith mengatakan usia Clay masih 22 tahun dan masih terlalu muda untuk menikah. Lilith mencoba mengancam Clay jika Clay keluar dari pintu rumah, artinya Clay sudah membuat keputusan. Dan apapun yang akan terjadi, Lilith tidak akan membantu Clay. Tapi Clay tidak peduli dengan hal itu sob. Cinta membuatnya berani melakukan apapun. Baru keluar dari pintu, Clay merasa lemas dan Sam menyadari bahwa jantung Clay kambuh lagi. Untungnya Sam selalu membawa semua obat Clay kemanapun Sam pergi. Sam meminta maaf ini semua karenanya. Sam tidak mau hubungan Clay dengan ibunya rusak hanya karena Sam. Sebagai seorang perempuan, Sam hanya ingin diakui. Lalu tiba-tiba Clay mengajak Sam untuk menikah malam ini juga dan Clay sudah menyiapkan semuanya. The minister's and he's bringing his. How the hell did you pull that triple bypass? I'm calling in the thing. Ternyata Jack membantu Clay untuk menyiapkan acara pernikahan sederhana ini. Pendeta juga datang membawa istrinya untuk menjadi saksi di pernikahan tersebut. Akhirnya pernikahan mereka dilakukan di tengah malam tanpa memberitahu Lilith sama sekali. From this night, for better, richer, for poor, in sickness and in health. till death. Clay, wow. Saat akan bercocok tanam, saya menemukan kotak di kantong celana Clay. Clay memberitahu bahwa itu adalah cincin pernikahan yang sudah Clay siapkan. Dan ya, mereka lanjut bercocok tanam lagi sob. Beberapa waktu kemudian Clay mengajak Sam ke rumah sakit bertemu Jack. Lalu seorang suster bernama Penny mendekati mereka dan meminta maaf karena dirinya sedikit terlambat. Penny harus mencari pengasuh anaknya dulu sebelum berangkat kerja.
Penny memberitahu bahwa donor jantung yang sesuai dengan Clay sudah ditemukan dan akan datang ke rumah sakit ini dalam waktu 2 jam lagi. Jack memberitahu bahwa Lily juga hadir di rumah sakit ini. Mendengar hal ini, Clay sedikit terkejut sob. Jack mengatakan bahwa Lilith masuk dalam daftar orang yang harus diberitahu, dan Clay tidak bisa menyembunyikan rencana operasi ini darinya. Clay dan Jack bertemu Lilith di mana John juga dibawa ke sini oleh Lilith. Ternyata John sudah mengenal Jack dan John mengatakan bahwa Jack adalah dokter tingkat 2. Lilith juga mencoba membujuk Clay. Lilith mengatakan dirinya tidak mau anaknya dioperasi oleh dokter tingkat 2 seperti Jack. Semua ini tentang nyawa dan Lilith harus menggunakan dokter terbaik. Clay menegaskan bahwa Jack bukan hanya sekedar dokter, namun dia sahabatnya dan Clay percaya dia bisa melakukannya. Sebelum masuk ruang operasi, saya mengatakan bahwa semuanya akan baik-baik saja. Dalam beberapa jam ke depan, kita akan mulai hidup baru dengan rumah kecil di tepi pantai. From scratch. Do it right, you know. As soon as you get out. I knew I would love you as much as... Okay, lovebird. I'll see you soon. Say that again. Wife! Sometimes you have to... Lilith membeli minuman dari sebuah mesin, namun mesinnya error, tidak mengeluarkan minuman sama sekali. Lalu Sam mengatakan untuk memencetnya lebih lama lagi karena mesinnya sering error. Dan benar saja, minuman keluar setelah Lilith memencet tombolnya lebih lama. Di ruang operasi tiba-tiba seorang dokter bernama Larry datang dan kedatangannya menggantikan salah satu personel operasi yang sering membantu Jack, yaitu Patrick. Putnam bertanya siapa dia. Jack mengatakan tidak tahu, mungkin orang pengganti Patrick. Awalnya Putnam tidak mau melanjutkan operasi karena bukan Patrick. Namun Jack mengatakan personel bisa diganti, namun pekerjaan kita akan tetap sama. Dan hal ini tidak akan merubah apapun. Clay bertanya apakah semuanya baik-baik saja. Jack mengatakan semuanya aman. Lalu Jack menyuruh Larry untuk melakukan tugasnya, yaitu membius Clay dan melakukan pembedahan. Larry menyuntik Clay dengan obat bius yang sudah disiapkan. Lalu pelan-pelan Clay pingsan. Clay mengingat masa-masa indah bersama Sam, namun sesuatu tak terduga terjadi sob. Ternyata Clay merasakan tubuhnya dingin dan tidak bisa bergerak. Bahkan Clay mendengar percakapan yang dokter katakan, dan ini bukanlah hal yang normal dalam operasi. Clay mengalami anesthesia awareness. Belum diketahui pasti apa penyebabnya, namun saat ini Clay berada dalam situasi yang sulit. Umumnya orang yang akan melakukan operasi tidak akan ingat dan tidak akan merasakan apa yang terjadi hingga dia sadar. Namun Clay berbeda. Dia masih dalam keadaan sadar. Indera penciumannya masih berfungsi. Pendengarannya juga berfungsi dengan baik. Namun tubuhnya tidak bisa bergerak dan tidak bisa berteriak. Dalam hati Clay meminta Jack untuk berhenti karena Clay masih sadar. Namun apa daya, Clay tidak bisa berteriak dan memberitahukan hal ini. Yang artinya Clay dioperasi dalam keadaan sadar dan merasakan sakit. Bayangin sob, saat dibedah Clay merasakan kesakitan saat pisau menyentuh kulitnya, namun dia tidak bisa berteriak dan minta tolong. Dokter terus melakukan operasi karena mereka juga tidak tahu jika Clay berada dalam kondisi anesthesia awareness. Clay mencoba melawan rasa sakitnya dengan membayangkan kenangan-kenangan yang selama ini dia alami. That's it. That's it. Clay, just remember every detail. That's right. That's... No, you... Focus on her. No. Oh, shit. Clay, concentrate. The loving father. Are you paying attention? No. The son. No. Get back to Sam. Jack adalah dokter pertama yang memberikan Clay pertolongan saat jantung Clay kambuh beberapa tahun yang lalu. Itulah awal persahabatan mereka. Kalau kalian nonton full filmnya di bagian ini benar-benar ngeri sob. Kita akan ikut merasakan apa yang Clay rasakan dan bagian ini akan menguji adrenalin. Saat itu Jack lah yang menyarankan Clay untuk melakukan transplantasi karena memang jantung Clay sangat lemah. Clay juga mengingat saat pertama kali bertemu dengan Sam, di mana Lilith mengajak Sam ke rumah sebagai asisten pribadinya. Dan sejak saat itu mereka berdua saling dekat satu sama lain. Seorang perawat mendatangi ruang tunggu. Dia melihat Sam dan bertanya, apakah aku pernah melihatmu sebelumnya? Sam menunjukkan cincin kawin di jarinya seolah-olah mengatakan bahwa dirinya sudah memiliki pasangan dan tidak mau diganggu. Sam mengatakan kita belum pernah bertemu sebelumnya. Lilith menyadari bahwa Sam memakai cincin baru. Lalu Sam memberitahu bahwa dirinya sudah melakukan pernikahan dengan Clay sehari sebelum Clay dioperasi.
Di ruang operasi mereka sudah melakukan setengah dari pekerjaan. Sam tidak sengaja menjatuhkan tasnya di mana semua obat-obat Clay berantakan. Lilith yang melihat hal ini menyadari bahwa selama ini Sam benar-benar sangat peduli dengan Clay. Bahkan Sam rela membawa obat-obatan Clay kemanapun Sam pergi. Walaupun sebenarnya Sam bisa menggunakan tas mewah yang dia mau. Sam mengatakan selama ini dia mencoba untuk tidak menyukai Clay, namun itu tidak bisa. Rasa cintanya tumbuh semakin besar hari demi harinya. Di ruang operasi Jack menyuruh Larry untuk beristirahat. Setelah Larry pergi, Jack mengatakan ke Putnam bahwa dirinya tidak bisa melakukan hal ini. Putnam bertanya apa yang kamu bicarakan. Jack mengatakan bahwa Patrick sengaja tidak datang ke sini dan mengirim Larry. Namun selama operasi berjalan, Larry terus memperhatikan Jack. Jack menduga bahwa Larry memata-matai atas operasi yang kita lakukan. Penny mengatakan Larry hanyalah dokter pembantu dan dia terlihat bau minuman saat masuk ke sini. Dia tidak akan mengacaukan kita. Jack mengatakan sepertinya Larry tahu kalau operasi untuk Clay sudah kita rencanakan. Putnam meminta Penny berjaga dan mencari tahu apa yang Larry lakukan saat ini. Putnam juga meminta Jack untuk tidak paranoid dan segera menyelesaikannya. Jack yang telah memulainya dan Jack harus menyelesaikannya. Di momen ini Clay mendengar semuanya dan bingung apa yang sebenarnya mereka bicarakan. Lalu setelah itu Jack mengatakan dirinya tidak mau dipenjara. Putnam mengatakan kita tidak akan masuk penjara. Clay semakin bingung kenapa ada penjara dan apa yang sebenarnya mereka bicarakan. Putnam meminta Jack segera memasang jantung dan selesaikan operasinya. Kita tidak akan disalahkan. Ternyata Jack dan komplotannya sengaja ingin membunuh Clay dengan cara menggagalkan operasi ini. Mereka melakukan operasi tersebut hanya untuk formalitas. Dan alasan yang akan mereka sampaikan ke keluarganya adalah gagal jantung. Mendengar hal ini, Clay berusaha keras untuk bergerak namun tubuhnya tidak bisa merespon sama sekali. Clay menyadari bahwa dirinya dalam bahaya dan telah salah memilih orang untuk melakukan operasi. Di momen ini, Clay memaksa dirinya dan akhirnya Clay sadar dia bangun dan melihat tubuhnya sedang dioperasi oleh Jack. Bisa dikatakan bahwa ini adalah gambaran yang coba Clay jelaskan ke penonton tentang apa yang sedang terjadi pada dirinya dan kenapa Jack melakukan hal ini padanya. Clay mengingat di mana Jack mengatakan bahwa Jack bisa menangani operasi Clay. Di sisi lain, terlihat Larry sedang menelpon dan dia mengkonsumsi minuman keras saat bertugas. Lilith menyadari ada yang tidak beres dengan operasi ini. Dia memiliki firasat yang tidak enak. Lalu Sam mencoba menenangkan Lilith dan Sam akan mencari tahu kemajuan operasi Clay. Saat Sam bertanya ke salah satu dokter, Larry mendekati Sam dan mengatakan dirinya ikut melakukan operasi. Dan Clay akan baik-baik saja. Namun Sam melihat botol minum di sakunya dan menyadari ada yang tidak beres. Sam mengatakan kamu bukan dokter di rumah sakit ini. Larry mengatakan dirinya menggantikan Patrick. Lalu Sam mencoba mencari informasi lebih jauh lagi. Clay masuk ke ruang operasi dan kembali di waktu Larry pertama kali masuk ke ruangan itu. Clay masih tidak mengerti kenapa Jack melakukan ini padanya. Apa penyebabnya? Karena selama ini Clay tidak pernah menyakiti Jack dan tidak pernah memiliki masalah padanya. Sam menyusup masuk ke ruang operasi di saat Penny sedang menelpon di luar pintu. Clay mengingat lagi detik di mana dirinya akan masuk ke ruang operasi dan terus mencari jawaban atas semua kejanggalan ini. Sam bertemu dengan Putnam dan bertanya apakah semuanya baik-baik saja. Putnam mengatakan semuanya baik-baik saja. Namun Sam tidak percaya. Sam bertanya di mana Patrick. Mendengar hal ini, Clay semakin terkejut sob. Bagaimana bisa Sam tahu siapa Patrick? Dan ternyata Sam sudah mengenal Jack lebih dari yang Clay tahu. Sam mengenakan baju operasi dan mendekati Jack. Jack mengatakan dirinya tidak bisa melakukan hal ini karena selama ini yang melakukan hal itu adalah Patrick. Sam mengatakan Jack harus menyelesaikan ini semua, lanjutkan operasi dan biarkan Clay meninggal. Setelah itu Sam akan mendapat uang $100 juta dan kita akan membaginya berempat. Mendengar hal ini Clay makin bingung, lalu Clay mengingat saat pertama Clay membawa Sam bertemu Jack dan Putnam. Clay menyadari bahwa mereka semua sudah saling kenal satu sama lain, namun mereka bersandiwara di depan Clay. Clay mencari tahu bagaimana Jack, Putnam, Penny, dan Sam bisa mengenal satu sama lain. Lalu Clay mengingat saat pertama Clay masuk ke ruangan Jack. Dia melihat foto di mana dulu Sam merupakan salah satu suster yang membantu Jack di rumah sakit ini. Nah dari sini Clay sadar dirinya benar-benar dalam bahaya.
Jadi seperti ini sob, semua ini adalah tentang uang. Selama ini Jack, Putnam, Penny, Sam adalah sebuah komplotan. Dulu Sam suster di rumah sakit ini, namun dia sengaja keluar dan merubah identitasnya untuk sebuah tujuan, yaitu mendekati pria kaya yang memiliki penyakit jantung. Tugas Sam berjalan mulus hingga bisa menikahi Clay, dan tugas Jack mendekati Clay agar nyaman dan mau melakukan operasi dengannya. Setelah itu Jack melakukan operasi dan memastikan operasinya gagal. Karena Sam sudah menikah, Sam akan mendapatkan warisan, dan dari warisan itu Sam akan membaginya ke mereka berempat. Kembali ke ruang operasi, di momen ini Penny ternyata juga cemburu ke Sam, karena seharusnya Penny lah yang berada di posisi Sam. Sam mengatakan jika Penny tidak hamil maka Penny bisa menggantikannya. Dari sini bisa diambil kesimpulan bahwa Clay bukan orang pertama yang telah menjadi korban mereka. Sebelumnya sudah ada korban yang sama dan Penny lah yang menjadi peran mendekati korban. Namun apesnya Penny hamil dan perannya digantikan oleh Sam. I'm worth 30. And if we settle the you know what 100 million is a transplant, they all die eventually. Yeah, they all die eventually. Clay mengingat saat ibunya melarang Clay dioperasi oleh Jack. Dan dari sini Clay merasa bersalah tidak mendengarkan nasihat ibunya, karena ternyata nasihat ibunya benar. Jack melanjutkan operasinya di mana Sam berada di situ memastikannya. Dan perlahan Clay mulai kesakitan. Oh, please. We gotta hurry all the same. Pass it over. Where's the syringe? Dan di sini Sam memaksa Jack untuk menyuntikkan sebuah cairan ke jantung pengganti Clay. Jack mengatakan bahwa Clay benar-benar mencintai Sam. Namun Sam menegaskan dia tidak peduli. Yang dia mau hanyalah uangnya. Clay menyadari dirinya menangis mengeluarkan air mata. Sam bersandiwara menemui Lilith dan mengatakan bahwa dokter tidak mau memberitahukan keadaan Clay saat ini. Larry masuk ke ruang operasi setelah beristirahat. Clay berharap Larry melihat air mata yang menetes, karena hal itu tidak wajar. Seharusnya orang pingsan tidak bisa menangis. Namun ternyata Larry tidak melihat hal itu. Clay akhirnya pasrah karena dirinya tidak bisa berbuat apapun. Dan mungkin inilah akhir hidupnya. Bahkan Clay tidak memiliki semangat untuk tetap hidup karena ternyata cinta yang selama ini dia perjuangkan mengkhianatinya. Lilith benar-benar memiliki firasat yang buruk. Namun Sam berusaha menenangkannya. Operasi dilanjutkan lagi sob. Clay yang sudah pasrah kembali ke rumah dan mulai menyalakan sebatang rokok. Peristiwa ini menggambarkan ke kita bahwa Clay sudah pasrah dan perlahan lampu di rumah padam satu persatu hingga gelap gulita. Make a difference. Shot, please. Bitch. I'm sorry, Jack. It's my fault. It's my fault. No, it is. It's heaven. Jack, you did everything you. Di ruang operasi, Clay mengalami gagal jantung. Larry mengatakan Jack sudah berusaha semampunya. Lalu Larry bertanya siapa yang akan mengatakan hal ini ke keluarganya. Jack mengatakan dirinya yang akan berbicara. Jack mendatangi Lilith dan meminta maaf dirinya sudah melakukan yang terbaik, namun Clay menolak jantung donornya dan mengalami gagal jantung. Mendengar hal ini, apa yang Lilith takutkan selama ini benar-benar terjadi sob. Sejak awal Lilith tidak mau anaknya dioperasi oleh Jack karena Lilith tidak mempercayainya. Lalu Larry mendatangi Lilith dan mengatakan bahwa saat ini Clay belum sepenuhnya meninggal. Dia masih dalam keadaan bypass dan darahnya dipompa oleh mesin. Namun Clay tidak memiliki jantung. Larry harus meminta izin ke Lilith untuk melepas bypassnya. Lilith bertanya kenapa tidak memberikan donor yang lain. Larry memberitahu bahwa darah dan jantung Clay sangat langka dan di rumah sakit ini tidak tersedia lagi. Lilith meminta waktu sebentar untuk berpikir, karena semua ini terlalu berat baginya. Sam mencoba menenangkan Lilith, namun Lilith meminta Sam untuk pergi dan meninggalkannya sendiri. Jack kembali ke ruang operasi dan mengatakan semuanya telah selesai. Penny dan Putnam tersenyum karena sebentar lagi mereka akan menjadi kaya raya. Namun terlihat jelas Jack masih bimbang dengan semua ini sob. Clay naik ke atas dan berbaring di ranjang, perlahan lampu mati satu persatu. Hal ini menggambarkan bahwa waktu Clay hampir habis. Di sisi lain, Lilith merenung di kantin.
Saat semua lampu di kamar mati, tiba-tiba Lilith muncul di hadapan Clay. Clay bertanya apa yang ibu lakukan di sini. Larry menghampiri Lilith dan mendapati Lilith overdosis karena obat jantung. Lilith mengatakan ke Clay dirinya tidak mau tinggal sendirian tanpa Clay. John dan rekan-rekannya datang ke rumah sakit. Dia mengecek kondisi Lilith dan menyuruh anak buahnya menyiapkan meja operasi. Clay bertanya ke ibunya apa yang sebenarnya ibu lakukan datang ke sini. Lilith mengatakan bahwa Clay akan tetap hidup. Dan sebagai gantinya, ibu sudah membulatkan tekad untuk mendonorkan jantungnya ke Clay. John datang ke ruang operasi dan mengatakan akan mengambil alih semuanya. Mendengar hal ini, Jack dan kawan-kawan tidak paham apa maksudnya. Jack mengatakan semuanya sudah terlambat dan Clay tidak bisa tertolong. Lalu tubuh Lilith dibawa masuk. John akan melakukan transplantasi ke Clay dengan jantung Lilith. John mengusir mereka semua dari ruang operasi. Putnam bertanya apa maksudnya. John hanya mengatakan sebaiknya kalian segera lari karena polisi sedang datang ke sini. Di momen ini benar-benar pengen teriak. Penny dan Putnam menyadari mereka dalam bahaya dan segera pergi selagi bisa. Namun Jack mati kutu sob. Lilith mengatakan ke Clay bahwa dirinya sudah memperingatkan Clay agar tidak mempercayai mereka. Bahkan Lilith juga tidak suka Clay dekat dengan Sam. Clay bertanya apakah ibu sudah tahu kalau Sam mengkhianatinya. Lilith menjelaskan bahwa awalnya Lilith tidak menyadari, namun Sam ternyata orang yang bodoh. Dia tidak bisa terus-terusan bersandiwara. Saat Sam pergi dari ruang tunggu, dia meninggalkan tasnya. Saat Lilith menggeledah tasnya, Lilith menemukan beberapa surat tentang Sam. Lalu Lilith menelpon John dan memberitahukan semua rencananya ke John. Di dalam surat itu mengatakan bahwa Sam dulu bekerja bersama Jack sebagai suster bedah yang membantunya. Ditambah lagi saat seorang perawat mencoba mendekati Sam dan mengatakan wajah Sam tidak asing di rumah sakit ini. Lalu saat Sam tiba-tiba tahu kalau Larry bukanlah dokter di rumah sakit ini. Semua ini menunjukkan bahwa Sam pernah bekerja di sini dan sedang bersandiwara. Setelah mengatakan semuanya ke John, Lilith meminum banyak obat dan menyerahkan sisanya ke John. Lilith hanya ingin Clay tetap hidup melanjutkan hidupnya. John dan anak buahnya mulai melakukan operasi lagi pada Clay. Di sisi lain, Penny dan Putnam mencoba melarikan diri dari rumah sakit. Namun Larry membawa polisi menunjukkan keberadaan mereka. I'm not gonna believe what. Ternyata Larry adalah dokter yang baik sob. Walaupun kelakuannya tidak baik karena membawa minuman keras saat bertugas, namun setidaknya dia masih manusiawi. Sam melihat hal ini dan menyadari sesuatu telah terjadi, lalu Sam menemui Jack. Jack mengajak Sam untuk pergi bersama, namun di momen ini Sam mengatakan dirinya tidak mau pergi bersama Jack. Apapun yang terjadi, Sam hanya akan menjadi janda. Polisi hanya menginginkan Jack, bukan Sam, karena Sam tidak bersalah. Waduh, gila banget ya. Mendengar hal ini, Jack sangat terkejut. Selama ini Jack mengira Sam mencintainya dan melakukan semua ini untuk hidup bersama. Namun kenyataannya, Jack hanya dijadikan pion oleh Sam. Sam keluar pintu lalu Jack mengatakan, apakah kamu lupa kalau kamu juga menyentuh alat suntik di ruang operasi? Jack sudah mengamankan alat suntik ini dan sidik jari Sam ada di situ. Jika Jack masuk penjara, Sam juga harus masuk bersamanya. Jack, come on. Jack, come on. Goddamn you, open the door now! Jack, please! Open the fucking door! Jack! Sejauh ini operasi yang dilakukan John berjalan sangat lancar. Lilith mengajak Clay untuk mengingat malam di mana ayahnya meninggal. Karena selama ini Clay terlalu takut untuk mengingatnya dan sengaja melupakannya. Ternyata malam itu saat perayaan Natal, Lilith bertengkar hebat dengan suaminya sob. Di mana suaminya dalam pengaruh kokain. Saat suaminya mendekati Clay, Lilith memukulnya dengan besi tepat di kepalanya. I said leave him alone. Setelah itu suaminya jatuh dari lantai 2. Itulah fakta kematian ayah Clay dan penyebab kematiannya adalah Lilith yang berusaha melindungi Clay. Masalah itu tidak pernah terungkap karena polisi menyimpulkan itu adalah sebuah kecelakaan. Saat Clay beranjak dewasa, Lilith meyakini bahwa Clay akan menjadi lebih besar dari ayahnya. Dan Lilith sangat percaya akan hal itu. Itulah kenapa Lilith melarang Clay untuk menikah di usia muda. Apapun akan Lilith lakukan untuk menyelamatkan Clay.
Lalu Lilith menyuruh Clay untuk bangun dan melanjutkan hidup. But I am proud he was. It's time for you to... Wait, stop. Got it. Welcome back, Clay. Keajaiban terjadi di mana John berhasil melakukan operasi dan Clay menunjukkan respon positif. Kembali ke scene di awal film di mana Jack mengatakan hari ini kehilangan pasien sekaligus sahabatnya yaitu Clay. Namun 2 jam kemudian Clay terselamatkan karena operasi yang dilakukan oleh John dan karena Lilith berkorban untuknya. Jack menyadari tidak ada kata maaf untuk apa yang Jack dan kawan-kawannya lakukan. Dan Jack pasrah menerima resikonya keadilan akan terungkap. No one to blame, but we got what we did. Clay would have his, and justice would finally. Di akhir cerita, Jack, Sam, Putnam, Penny ditangkap polisi atas dugaan penipuan dan malpraktik. Mereka dipenjara untuk seumur hidup mereka. Dan Clay membuka matanya untuk melanjutkan hidup kembali. Is awake. Gimana menurut pendapat kalian tentang film ini sob? Semoga terhibur dan sampai jumpa.